Halo semuanya, selamat datang di Poptek Samsat Kutai Barat, membahas pajak lebih dekat. Gimana nih kabarnya, baik yang di rumah maupun sedang beraktivitas di kantor? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Baik, perkenalkan aku Adinda. Di sini aku sebagai host yang bakalan memandu serta membawakan acara podcast ini dari awal hingga akhir, dan tentunya dengan ditemani sosok atau tokoh yang kompeten di bidang perpajakan. Sebelumnya teman-teman jangan khawatir dulu nih kalau dengar kata pajak, kayak pajak itu susah, pajak itu pusing gitu. Jangan, karena kita di sini bakal membawakan acara ini dengan yang berbeda dan tentunya menyenangkan serta dengan mudah dipahami. Nah, selanjutnya telah hadir nih bersama kita seorang tokoh yang menurut aku udah expert banget nih di bidang perpajakan daerah. Nah, ada Kak Dian Rosari Limbong yang akrab disapa dengan Kak Dian. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang teman-teman semua. Gimana nih kabarnya Kak? Kabarnya alhamdulillah baik. Oke, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Ya. Baik Kak, jadi sedikit gambaran nih tentang Kak Dian. Kak Dian ini merupakan pegawai dari Samsat Kutai Barat. Bersama Kak Dian ini kita bakal ngobrol tentang perpajakan daerah nih. Selanjutnya kita beralih ke isu yang menurut aku menarik banget buat dibahas dan penting banget nih buat dibahas. Jadi seharusnya pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB ini dapat dibayarkan 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo ya Kak ya? Iya benar sekali. Iya, tapi terkadang banyak nih wajib pajak yang masih suka bayarnya mepet-mepet ke tanggal jatuh temponya. Jadi misalnya wajib pajak datang buat bayar ke kantor Samsat pas tanggal jatuh temponya, tapi ketika udah datang ke kantor ternyata dia jam tutup nih, layanannya udah tutup, jadi kan nggak bisa nih. Sedangkan kalau dia bayar di hari berikutnya, dia bakalan kena denda karena udah telat pembayarannya. Jadi salah satu solusinya yaitu dengan pembayaran melalui e-Samsat ini ya Kak ya. Benar sekali. Iya, jadi topik kita pada kali ini adalah membahas mengenai e-Samsat Kak. Kita bakalan ngobrol membahas tuntas mengenai e-Samsat ini. Jadi untuk pertanyaan pertama, e-Samsat itu apa sih Kak? Boleh dijelaskan mungkin Kak biar penonton ada sedikit gambaran tentang e-Samsat ini. Jadi baik, e-Samsat itu merupakan layanan unit pembantu sebenarnya dari kantor bersama Samsat kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Kita menggunakan teknologi tentunya. Jadi e-Samsat itu kantor bersama Samsat yang berbasis teknologi. Berbasis teknologi teman-teman. Kemudian kapan nih Kak e-Samsat ini pertama kali di launching? Nah, untuk di Bapenda Kaltim sendiri, e-Samsat itu pertama kali di launching pada tanggal 20 Desember 2016. Saat itu channel kita itu masih bekerja sama dengan pertama kali Bank BNI dan Bank Kaltim-Tara. Nah, sekarang di tahun 2022, 6 tahun kemudian kita sudah banyak menggandeng mitra kita untuk channel-channel e-Samsat. Bisa lewat bank, kita sekarang ada di bank, di marketplace juga bisa. Sekarang kekinian juga lewat aplikasi, lewat kurir juga ada. Jadi sangat mudah dan beragam pilihan untuk wajib pajak sekalian. Keren sekali ya teman-teman ya. Iya. Pertanyaan berikutnya Kak, berarti e-Samsat ini resmi ya Kak dan legal dari Bapenda Kaltim. Apakah ada dasar hukumnya Kak? Tentu ada dasar hukumnya. Kita bekerja semua ada dasar hukumnya. Jadi untuk e-Samsat sendiri itu sebenarnya sudah diatur di Perpres nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap, yaitu di pasal 22F. Di situ disebutkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan melalui kantor-kantor Samsat pembantu, yang salah satunya adalah channel e-Samsat dan juga inovasi-inovasi lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu. Oke, berarti legal teman-teman ya. Tentu legal. Kemudian Kak, apa sih keuntungan dari pembayaran menggunakan e-Samsat ini? Apa istimewanya dari e-Samsat ini Kak? Nah, untuk kita yang sekarang ini sangat mobile ya, waktu itu sangat bermanfaat, sangat
penting bagi kita, waktu adalah uang. Jadi daripada kita harus datang ke kantor Samsat mengantri, kita bisa melakukan pembayaran lewat e-Samsat. Jadi lebih cepat, tinggal sekali klik bayar, pajak sudah dibayarkan, dan juga dia aman tentunya. Tidak ada jauh dari kita keraguan, nanti ada calo nggak ya, ada apa nggak ya, karena kita sudah tahu sendiri nominalnya berapa, kita bayarkan segitu. Tentunya juga ini suatu layanan yang berkualitas ya, karena dia memanfaatkan teknologi, dan dimana kita sekarang sudah 80% masyarakat kan sudah menggunakan Android phone begitu. Oke. Kemudian pajak jenis apa nih Kak yang bisa dibayarkan melalui e-Samsat? Nah, untuk pembayaran melalui e-Samsat ini masih pada pajak kendaraan bermotor yang tahunan ya teman-teman. Jadi pajak kendaraan bermotornya dengan iuran SWD KLLJ-nya, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadinya hanya untuk yang pajak tahunan. Untuk yang 5 tahunan atau proses mutasi atau balik nama, itu tentunya harus datang ke kantor bersama Samsat. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa saja yang diperlukan untuk melakukan pembayaran melalui e-Samsat? Jadi kayak apa aja sih berkas-berkas yang diperlukan gitu Kak? Nah, tentunya karena kita mau membayarkan pajak kendaraan bermotor, kita harus tahu nomor polisi motor kita atau mobil kita itu berapa. Bisa juga dibuktikan dengan kadang-kadang kalau dari gerai kantor pos atau pegadaian dia minta bukti STNK-nya. Tapi untuk aplikasi atau marketplace atau mobile banking cukup dengan perlu tahu berapa nomor polisi kendaraan kita. Mudah banget ya Kak ya? Mudah banget. Kemudian selanjutnya e-Samsat ini bisa dibayar melalui apa aja Kak? Nah, untuk channel e-Samsat Kaltim saat ini kita bisa lewat perbankan. Kita ada mitra dengan perbankan yaitu Bank BNI, Bank Kaltim-Tara, lewat aplikasi DG-nya juga bisa, ke ATM-nya juga bisa. Lalu Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BRI Syariah, dan Bank BNI, BTN juga bisa. Nah, selanjutnya untuk yang platform marketplace itu kita bekerja sama dengan Tokopedia dan Link Aja. Nah, kita juga punya khusus untuk Kaltim, kita bekerja sama dengan Dirlantas Polda Kaltim. Kita punya inovasi yaitu Samsat Kaltim Delivery, dimana teman-teman cukup install aplikasi Samsat Kaltim Delivery-nya, lalu nanti masukkan nopol, nomor rangka, nomor mesin. Nanti ada pilihan teman-teman mau ambil surat SKPD, surat ketetapan pajaknya ke kantor atau dikirim lewat kurir. Jadi buat yang tidak sempat sama sekali ke kantor Samsat bisa dikirim lewat kurir. Selanjutnya kita juga bekerja sama dengan Babin Kamtipnas nih yang ada di kecamatan-kecamatan. Jadi saya jauh nih dari Samsat, dari kantor Samsat terdekat. Nah, saya juga nggak sempat ke kantornya. Jadi bisa dititipkan lewat Pak Babin yang ada di kecamatan. Sekalian bersilaturahmi juga dengan Pak Babinnya kan. Gitu. Banyak sekali nih teman-teman, tinggal milih mau yang mana ya. Yeah. Kemudian pertanyaan terakhir nih Kak, gimana prosedurnya, cara pembayarannya e-Samsat ini dari awal hingga akhir Kak, sampai selesai itu gimana Kak? Nah, wah itu pertanyaannya tentunya beragam ya jawabannya, karena kita punya channel yang beragam, channel e-Samsat beragam. Untuk proses pembayaran lewat bank mandiri atau bank yang lainnya tadi itu yang saya sebutkan, bisa tinggal pilih menu pembayaran mau bayar apa. Nanti ada situ e-Samsat. Kalau di DG Kaltim-Tara dia ada Samsat lokal atau menyesuaikan bank masing-masing, ada nanti dibilang Samsat Kaltim gitu. Tinggal masukkan kode bayarnya. Teman-teman, aku nggak tahu nih Kak kode bayarnya berapa gitu, susah nih gitu. Bisa lihat cek di Simpator Kaltim. Jadi di Simpator masukkan nopol, nanti keluar tuh kode bayarnya berapa, tinggal copy paste ke mobile banking kita. Atau juga bisa lewat ATM. Lewat ATM bisa juga lewat ke tellernya, langsung ke tellernya bilang saya mau bayar pajak kendaraan, nopolnya sekian, tinggal bayar. Nanti struk pembayarannya, bukti pembayarannya itu dibawa ke kantor bersama Samsat kapan saja teman-teman sempat untuk dicetak SKPD-nya.
Nah, itu kan yang untuk banknya. Kalau untuk marketplace itu kita bisa mudah sekali ya, tinggal kayak kita beli di online shop, tinggal check out gitu, masukkan novel, bayar, terus nanti di screenshot aja bukti pembayarannya dibawa ke kantor Samsat. Nah, yang untuk channel PT Pos dengan Pegadaian juga sangat mudah. Paling mereka nanti mintanya STNK-nya mana Pak gitu, lalu bisa tinggal dibawa struk pembayarannya, atau kadang-kadang PT Pos itu kita bisa menitipkan saja sama mereka, nanti berapa hari kemudian tinggal bisa kita ambil lagi setelah mereka cetakan di kantor Samsat gitu. Jadi sangat mudah sih. Yang mudah banget ya teman-teman. Iya. Menarik sekali di pembahasan kita pada kali ini. Jadi intinya e-Samsat ini merupakan media pembayaran pajak secara online yang legal, resmi dari Bapenda Kaltim. Kerjasamanya juga banyak nih dari bagian bank, juga BUMN, prosedurnya juga nggak ribet, nggak perlu antri. Intinya banyak sekali keuntungan yang diberikan oleh pembayaran melalui e-Samsat ini. Nah, kalian thank you banget udah mau berbagi atas waktunya juga Kak. Terima kasih sudah mencerahkan kita semua tentang e-Samsat ya teman-teman ya. Bagi para penonton yang punya pendapat atau ada yang punya pertanyaan, boleh lo disampaikan ke sosial media Samsat Kubar, dan jangan lupa follow Instagram @samsatkubar dan subscribe YouTube Samsat Kutai Barat untuk mendapatkan berita terupdate ya. Demikian teman-teman atas podcast kali ini, semoga bermanfaat. Aku Adinda, Aku Dian, pamit undur diri. Samsat Kutai Barat, kepuasan Anda cermin pelayanan kami. Bye-bye. Bye.